Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan Philep bagi dosen di Poltekkes Kemenkes Mataram. Sehingga dengan adanya video ini dapat menjadi petunjuk bagi Bapak Ibu dosen ketika menggunakan Philep ini sebagai media pembelajaran online bagi mahasiswa. Nah, untuk itu Bapak Ibu silakan langsung saja masuk ke dalam alamat Philep Poltekkes Mataram. Nah, di sini kita bisa menggunakan Google Chrome atau juga bisa menggunakan Mozilla. Silakan diketik alamat Philep-nya Bapak Ibu. Untuk Philep Poltekkes Kemenkes Mataram itu alamat Philep-nya yaitu philep-pusdik.kemenkes.go.id Poltekkes Mataram. Nah, kurang lebih tampilannya begini Bapak Ibu, di mana pada tampilan awalnya itu sudah ada logo dari Poltekkes Kemenkes Mataram. Nah, perlu kita ketahui bahwa penggunaan Philep ini ada tiga, yaitu untuk admin, untuk dosen, dan untuk mahasiswa. Nah, penggunaan Philep untuk dosen, hal-hal yang bisa dilakukan dosen pada Philep ini yaitu dosen dapat memfasilitasi bahan ajar dengan mengupload materi, membuat forum diskusi, dosen juga dapat membuat tugas mandiri, kemudian membuat tes formatif atau kuis, dan yang terakhir dosen juga dapat memberikan penilaian langsung melalui Philep ini. Nah, untuk bahasanya Bapak Ibu di sini ada dua tampilan bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Silakan disesuaikan saja Bapak Ibu bahasa yang mau kita gunakan. Nah, setelah itu silakan login menggunakan username dari Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini saya akan coba login menggunakan username saya. Nah, setelah berhasil login dengan benar, maka tampilan awalnya itu akan pada pojok kanan atas ini akan muncul nama dari username Bapak Ibu. Nah, kemudian pada menu dashboardnya itu sudah ada mata kuliah yang diprogramkan di semester ini. Nah, mata kuliah ini sebelumnya didaftarkan oleh admin terlebih dahulu dan mengenrol Bapak Ibu sebagai dosen pengampu di mata kuliah ini. Jadi, untuk memfasilitasi semua ini Bapak Ibu terlebih dahulu harus mendaftarkan ke admin prodi masing-masing. Kemudian silakan fasilitasi bahan ajar yang mau kita gunakan Bapak Ibu. Contohnya di sini saya akan memfasilitasi bahan ajar di hematologi 1. Jadi silakan klik mata kuliahnya. Setelah itu akan muncul tampilan awal seperti begini Bapak Ibu. Jadi kurang lebih ada 8 topik yang bisa kita gunakan Bapak Ibu dalam satu mata kuliah ini. Nah, untuk bisa mengedit atau memfasilitasi bahan ajar atau membuat forum diskusi atau membuat tugas itu, maka terlebih dahulu kita klik di sini, hidupkan mode ubah, kita klik sampai berubah menjadi warna merah. Nah, setelah berubah jadi warna merah, maka ini sudah bisa kita edit untuk memfasilitasi semua bahan ajar yang mau kita gunakan, atau membuat forum diskusi atau membuat tugas mandiri yang dapat dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, kemudian pada kolom pertama ini Bapak Ibu
boleh kita eh, tambahkan RPS atau deskripsi dari mata kuliah itu sendiri. Nah, di sini ada lambang gear atau ubah penjelasan ini. Tulisannya ubah penjelasan, boleh kita klik Bapak Ibu. Misalnya judulnya kita mau ganti jadi pendahuluan. Jadi nama bagiannya kita tulis pendahuluan. Nah, untuk bisa mengedit ini Bapak Ibu, maka pada sebelah kanan ini gunakan nama default bagian, tanda centang birunya kita hilangkan dulu Bapak Ibu. Nah, setelah dihilangkan, maka kita sudah bisa mengedit nama bagiannya di sini. Jadi, misalnya kita tulis pendahuluan. Pendahuluan. Nah, kemudian penjelasannya dari tentang mata kuliah itu boleh kita isi dan boleh kita lewatkan. Setelah itu klik simpan perubahan. Nah, setelah itu Bapak Ibu maka perubahan di sini sudah berubah menjadi pendahuluan. Nah, untuk menambahkan RPS-nya maka di bawah itu silakan klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Silakan diklik. Karena kita akan mengupload file, maka pada menu aktivitas ini silakan cari menu file. Nah, di sini ada file. Silakan diklik, kemudian tambah. Nah, nama filenya karena kita mau upload RPS tadi, berarti nama filenya RPS hematologi 1. Kemudian deskripsinya Bapak Ibu silakan diisi kalau mau diisi. Kemudian untuk mengupload file bisa dilihat pada menu konten. Di situ ada pilih file. Nah, silakan klik add. Kemudian klik choose file. Kemudian cari file yang mau kita upload. Jadi di sini saya mau upload RPS hematologi 1. Silakan diklik, kemudian open. Nah, setelah itu upload this file. Nah, ketika kita berhasil mengupload file dengan benar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi karena kita mengupload file dalam bentuk PDF, maka tampilannya dalam bentuk PDF. Jadi file ini boleh kita upload dalam bentuk PDF, PPT, ataupun dalam bentuk Word. Nah, kemudian untuk ukuran maksimum yang bisa kita upload yaitu kurang lebih 10 MB. Jadi kalau lewat dari 10 MB, maka secara otomatis sistem akan menolak file yang kita akan upload. Nah, setelah itu maka klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, sudah ada di menu dashboardnya Bapak Ibu, sudah ada RPS yang kita upload tadi. Dan RPS ini sudah bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, kemudian pada topik satu, misalnya topik satu ini kita rubah menjadi pertemuan pertama. Jadi kita tinggal klik di sini ubah penjelasan, kita klik. Kemudian sama ya, kita hilangkan centang hijau di sini. Terus nama bagiannya kita tulis pertemuan pertama. Pertemuan pertama. Kemudian simpan perubahan. Nah, pada pertemuan pertama ini belum ada materi-materi yang kita upload yang dapat dipelajari oleh mahasiswa. Nah, untuk memfasilitasi semua bahan ajar itu, Bapak Ibu,
prosedurnya hampir sama waktu mengupload RPS tadi, yaitu pada bagian bawah itu silakan diklik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, karena kita mau mengupload materi, maka kita pada menu aktivitas kita cari menu file. Nah, di sini sudah ada menu file, kemudian diklik, habis itu kita klik tambah. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan ketik nama materi yang mau kita upload. Misalnya pada hematologi satu itu pertemuan pertamanya itu tentang hematopoiesis. Jadi di sini tulis hematopoiesis. Kemudian deskripsinya silakan Bapak Ibu diisi. Kalau mau diisi dilewatkan juga tidak apa-apa. Jadi contohnya di sini saya mau isi silakan dipelajari materi ini. Nah, kemudian pada menu konten di bawah itu silakan pilih file dengan mengklik add di sini tanda tambah ya. Silakan diklik. Kemudian cari choose file. Kemudian hematopoiesis cari file yang kita sudah siapkan yaitu tentang hematopoiesis. Kemudian open. Terus upload this file. Nah, setelah berhasil maka akan muncul tampilan seperti begini, akan muncul file yang kita upload. Setelah itu klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, setelah mengupload materi maka akan muncul file yang kita upload tadi dan ini sudah bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu ingin menambahkan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang ingin kita sampaikan? Jadi, caranya hampir sama Bapak Ibu. Di sini klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Terus, kalau mengupload video, maka silakan klik di cari menu page. Jadi karena ini saya akan mencoba mengupload video dari YouTube, maka saya akan mencari video terlebih dahulu di YouTube. Nah, ini bisa kita tinggalkan sebentar Bapak Ibu, kita cari menu YouTube, kemudian cari materi yang berkaitan dengan hematopoiesis. Hematopoiesis. Ini salah satu contoh ya Bapak Ibu. Nah, misalnya saya akan mengupload video tentang hematopoiesis ini. Jadi silakan diklik, kemudian klik bagikan. Mau nonton BRI Liga 1 paling seru? Klik bagikan. Maaf, jaringan lagi error ya.
kecil atau limfosit juga, limfosit lain non T dan non B. Oke, baik Bapak Ibu, maaf karena jaringan lagi bermasalah, jadi agak terganggu videonya. Nah, silakan diklik di sini bagikan. Nah, setelah itu di tanda tambah di sini, tanda kurang dari lebih dari itu atau tulisan sematkan, silakan diklik Bapak Ibu. Kemudian untuk alamat URL-nya silakan disalin. Nah, setelah itu kita kembali ke menu dari file tadi. Kemudian nama videonya tentang video hematopoiesis. Kemudian deskripsinya silakan diisi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau menaruh deskripsinya. Nah, misalnya di sini silakan tonton video ini. Nah, setelah itu pada menu konten silakan klik lambang toolbar toggle. Nah, silakan diklik, kemudian cari lambang kurang dari lebih dari, klik. Nah, kemudian klik update. Salah Bapak Ibu. Tadi klik tanda kurang dari lebih dari, terus di copy paste tadi alamat URL tadi yang kita salin, copy paste, kemudian update. Nah, setelah berhasil mengupload video dengan baik, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Sudah ada video yang kita upload akan muncul sendiri di layar menu konten tadi. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Nah, setelah itu pada apa Bapak Ibu di menu pertemuan pertama itu sudah muncul video tentang hematopoiesis dan ini juga dapat dilihat langsung oleh mahasiswa nanti. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu ingin membuat forum diskusi tentang materi-materi yang ingin kita sampaikan? Jadi sama saja tinggal diketik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, kemudian kalau menu diskusi itu Bapak Ibu berarti kita cari di sini forum. Nah, forum, kemudian klik tambah. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini kalau untuk forum diskusi. Jadi, silakan diberikan nama forumnya. Misalnya nama forum diskusinya yaitu tentang misalnya diskusi pertama. Nah, terus bahan diskusinya apa? Silakan diisi di
menu deskripsi, misalnya tentang apa ya, bagaimana sel darah merah terbentuk, bagaimana proses pembentukan jadi bahan diskusinya itu tentang bagaimana proses pembentukan sel darah merah. Nah, setelah itu Bapak Ibu pada forum type itu di situ ada standar forum for general use. Itu kita bisa ganti dengan a single simple discussion. Nah, bedanya apa standar forum for general use dengan a single simple discussion? Kalau standar forum general use itu nantinya mahasiswa bisa membuat diskusi baru. Sedangkan a single simple discussion itu diskusinya itu berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi feedback dari diskusi pertama akan didiskusikan kembali jadi berkelanjutan. Jadi silakan pilih single simple discussion. Nah, kemudian pada nilai nilai ini bisa dilewatkan saja. Kemudian pada menu ratings. Nah, di rating ini Bapak Ibu silakan dipilih misalnya average of rating. Nah, kenapa saya pilih average of rating? Karena di mata kuliah itu biasanya ada beberapa tim dosen. Nah, jadi masing-masing dosen itu memiliki hak untuk memberikan penilaian. Jadi penilaian dari masing-masing dosen itu nanti akan dirata-ratakan. Kemudian pada restrict rating to item with date ini bisa kita atur Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah ini adalah batas waktu kapan mahasiswa mulai melakukan diskusi dan batas kapan selesainya berakhirnya diskusi itu. Misalnya kita di sini membuka ruang diskusi yaitu tanggal 25 September. Kemudian berakhir pada tanggal misalnya tanggal 28 September. Jadi boleh kita atur Bapak Ibu waktu dilakukannya diskusi. Kemudian pada menu activity completion itu silakan diklik terus di sini cari show activities as complete when condition are met. Jadi tujuannya ini Bapak Ibu agar soal-soal diskusi yang kita buat tadi itu bisa dilihat oleh semua mahasiswa. Jadi kita klik show activity as complete, kemudian required view kita centang, required grade kita centang, dan required post juga kita centang. Nah, setelah itu batas diskusinya itu bisa kita aktifkan, juga bisa kita lewatkan. Setelah itu bisa langsung simpan dan kembali ke kursus. Nah, pada menu dashboardnya Bapak Ibu, di pertemuan pertama itu sudah ada materi yang kita sampaikan, terus video yang berkaitan dengan materi tersebut yang bisa ditonton oleh mahasiswa. Kemudian sudah ada bahan diskusi yang bisa didiskusikan oleh mahasiswa. Kemudian bagaimana kalau kita mau memberikan tugas mandiri yang nantinya bisa dikerjakan oleh mahasiswa.
Jadi caranya sama saja. Kalau tugas mandiri, Bapak Ibu silakan diklik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Jadi silakan diklik. Kemudian pada menu aktivitas silakan cari menu asesmen. Jadi klik asesmen, kemudian tambah. Nah, terus nama asesmennya apa? Misalnya tugas mandiri satu. Nah, mandiri pertama. Terus deskripsinya apa? Misalnya soalnya, misalnya begini, buatlah makalah tentang proses proses pembentukan sel darah merah. Terus font time New Roman. Misalnya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian butonnya nah gitu ya, fontnya Time New Roman. Atau gini aja ya. Buatlah makalah tentang proses pembentukan sel darah merah paling lambat dikumpulkan satu minggu misalnya gitu ya. Atau kalau misalnya soalnya sudah kita buat dalam bentuk file, Bapak Ibu bisa kita upload soalnya dalam bentuk file. Jadi di sini tinggal kita klik add, kemudian pilih file. Nah, setelah itu di sini availability-nya itu eh, ini adalah tanggal kapan kita mengirimkan materi itu, kapan tugas itu dapat dilihat oleh mahasiswa. Misalnya hari ini tanggal 25, berarti tanggal 25 materi itu sudah bisa dibuka oleh mahasiswa. Kemudian kapan terakhir mahasiswa melihat materi apa soal itu, misalnya 1 minggu dari sekarang, misalnya tanggal 1 misalnya tanggal 1 Oktober. Kemudian kapan terakhir mahasiswa mengumpulkan, jadi misalnya juga kita tulis tanggal 1 Oktober. Nah, kemudian setelah itu submission type-nya. Submission type-nya ini Bapak Ibu ada online test dan file submission. Kalau online test berarti mahasiswa dapat langsung mengerjakan di aplikasi VLab-nya. Jadi langsung mengetik di aplikasi VLab kalau online test. Jadi karena ini dalam bentuk makalah Bapak Ibu, maka kita pilih file submission. Kemudian word limitnya. Kalau word limitnya ini Bapak Ibu itu kalau kita menggunakan online test maka bisa mengaktifkan word limit. Jadi karena kita menggunakan file submission, maka yang kita perlu perhatikan yaitu ukuran dari file tersebut. Jadi untuk filenya itu bisa kita kasih ukurannya Bapak Ibu. Jadi ukurannya itu paling kecil itu 10 KB dan paling besar itu 1 MB. Jadi misalnya kita kasih file paling besar itu 1 MB. Nah, setelah itu submission setting. Nah, submission settingnya itu di sini kita klik ya.
request that the submission statement, ya. Terus setelah itu setelah itu pada activity completion. Nah, pada activity completion ini hampir semua sama ya Bapak Ibu. Jadi untuk supaya bisa dilihat oleh mahasiswa maka kita harus klik show activity as complete when condition are met. Jadi klik, jadi silakan diklik. Nah, kemudian batas waktu pengirimannya Bapak Ibu. Jadi boleh kita kasih batas waktu kapan terakhir tugas itu dikirim oleh mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita mau mengaktifkan ini maka silakan diklik ini terus diatur tanggal dan waktu. Jadi misalnya kita kasih tanggal 1 ya. Hmm. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah diatur semua, maka silakan simpan dan kembali ke kursus. Nah, jadi kurang lebih tampilannya begini Bapak Ibu. Pada pertemuan pertama sudah ada materi yang kita sampaikan, sudah ada videonya, sudah kita sampaikan supaya bisa dilihat oleh mahasiswa. Kemudian diskusinya sudah ada, tugas mandirinya sudah ada. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu ingin membuat kuis atau tes formatif dalam pertemuan ini? Nah, caranya itu hampir sama. Bapak Ibu tinggal diklik, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Jadi silakan diklik, kemudian cari kuis, kemudian tambah. Nah, untuk tes formatif ini ada baiknya Bapak Ibu harus menyiapkan soal diskusi yang dimasukkan dalam template. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengentry soal-soal kuis. Nah, jadi jika tidak menggunakan template, maka kita diharuskan mengentrynya satu persatu ke dalam kuis tersebut, ke dalam kuis yang kita buat tersebut, sehingga akan memakan waktu dalam pembuatan kuis. Nah, untuk caranya ini Bapak Ibu silakan berikan nama kuisnya, misalnya kuis pertama tes formatif tes atau kuis pertama ya. Kuis pertama. Deskripsinya boleh ditulis, boleh dilewatkan. Kemudian pada timingnya Bapak Ibu, timingnya hampir sama ya, waktu kapan kuis ini bisa dikerjakan. Misalnya aktifkan tanggal 25 dan kuis ini diakhiri pada tanggal berapa. Terus misalnya tanggal 1 Oktober misalnya ya. 1 Oktober. Kemudian ini ada limitnya Bapak Ibu. Limitnya dalam menit atau jam. Jadi bisa kita aktifkan. Limitnya itu artinya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan kuis ini. Nah, misalnya kita kasih waktu 60 menit, 60 menit. Setelah itu setelah itu untuk nilainya Bapak Ibu. Nah,
bukan. Nah, untuk nilainya Bapak Ibu bisa kita sesuaikan. Jadi misalnya di sini ada tidak terbatas, artinya mahasiswa itu dapat mengerjakan kuis ini dengan beberapa kali dan tidak dibatasi. Nah, di sini misalnya kita mau memberikan kesempatan pengerjaan misalnya 3 kali. Artinya percobaan dalam mengerjakan tugas ini bisa dilakukan dalam 3 kali. Nah, kemudian untuk metode penilaiannya bisa menggunakan nilai tertinggi atau nilai rata-rata. Kalau nilai rata-rata artinya rata-rata dari 3 kali dari nilai 3 kali percobaan tersebut. Kalau nilai tertinggi berarti nilai tertinggi yang didapat dalam 3 kali percobaan tersebut. Jadi contohnya di sini kita kasih nilai tertinggi. Nah, setelah itu pada review option. Nah, ini yang paling penting sini Bapak Ibu, review option ini yang perlu kita centang itu adalah DETM dan tanda. Jadi yang lain itu kita hapus saja tandanya. Jadi setelah itu setelah dicentang DETM dan tanda itu, kemudian kita langsung ke activity completion. Nah, pada activity completion ini oh ada kolom yang harus diisi following ditandai mana. Oh, ini tulis satu, oke, sudah. Nah, hampir sama ya yang sebelum-sebelumnya harus show activity completion admin. Kemudian klik student. Nah, terus ini nggak usah Bapak Ibu. Tapi kalau mau mengatur grade-nya, passing grade-nya Bapak Ibu bisa diatur atau bisa kita lewatkan saja. Kemudian untuk batas pengerjaannya atau pengumpulannya itu sama ya. Misalnya kita kasih batas waktu 10 satu minggu. Nah, setelah itu tinggal simpan dan kembali ke kursus. Nah, setelah itu di sini pada tampilan pertemuan pertama itu sudah ada kuis satu. Tetapi kuis ini Bapak Ibu hanya rumahnya saja, belum ada isinya. Jadi untuk itu perlu kita mengisi soal yang ada di dalam kuis ini. Jadi caranya itu kita klik, silakan diklik. Jadi tampilannya untuk kuis satu seperti begini, yaitu ada pemberitahuannya, belum ada pertanyaan yang dimasukkan ke dalam kuis tersebut. Artinya belum ada soal-soal yang kita masukkan ke dalam kuis yang kita buat tadi. Nah, untuk memasukkan soal ke dalam kuis itu, maka caranya yaitu di bawah administrasi itu ada bank soal. Nah, silakan diklik bank soal. Nah, setelah itu klik import.
Nah, setelah mengklik import, maka pada menu file format itu silakan klik icon format. Jadi, klik icon format. Nah, setelah itu nah, di sini akan muncul import question form file. Nah, ini sudah bisa kita upload file dari soal-soal yang kita sudah siapkan tadi. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa untuk soal-soal kuis ini harus sesuai dengan template yang sudah ditentukan. Nah, templatenya itu dapat kita lihat di halaman beranda situs. Silakan klik beranda situs. Nah, kemudian di bawah beranda situs itu ada upload quiz. Nah, silakan diklik. Nah, untuk formatnya begini Bapak Ibu. Untuk soal, kalau misalnya soalnya panjang, jangan di enter begini ya. Kalau misalnya kita enter begini, maka akan soalnya akan hilang sebagian. Jadi soal yang akan muncul adalah hanya pada soal pada awalan pertama saja. Jadi cukup di klik spasi saja. Nah, untuk option jawabannya yaitu misalnya untuk A titik spasi jawaban. Kemudian option B huruf besar titik spasi jawaban. Begitupun selanjutnya. Kemudian jawabannya yaitu kita klik answer huruf besar semua answer titik dua spasi jawaban. Misalnya jawabannya pada bagian A maka kita tulis A besar, atau jawabannya pada B maka kita tulis B besar. Nah, untuk masing-masing soal ini tidak memakai nomor ya Bapak Ibu. Jadi untuk soal berikutnya cukup kita klik enter dua kali. Jadi kita uh, enter aja dua kali, maka akan muncul soal berikutnya. Nah, kita kembali ke fillet tadi, Bapak Ibu. Uh, kita mau mengupload soal ke dalam kuis. Nah, jadi kita ulang dari awal ini, Bapak Ibu. Jadi silakan klik kuis. Nah, kemudian klik bank soal. Nah, setelah bank soal, klik import. Nah, setelah itu Bapak Ibu pada menu file format, silakan pilih format icon. Di sini icon format. Nah, setelah itu akan muncul tampilan choose file. Jadi silakan pilih file yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu yang sesuai dengan format atau template yang sudah ditentukan tadi. Jadi contohnya ini saya sudah siapkan yang sesuai dengan template-nya tadi. Klik filenya, kemudian klik open, terus klik upload this file. Nah, setelah itu langsung klik import. Nah, ini merupakan informasi bahwa soal yang kita upload tadi sudah berhasil kita upload. Jadi misalnya jika ada 5 soal yang kita upload, maka ada pemberitahuan di sini importing 5 question for file. Nah, untuk merapikan agar setiap soal itu tidak saling bergabung antar tiap topik,
maka kita harus memindahkan soal ini ke dalam tiap topik. Maka caranya adalah klik lanjut ini, kemudian di sini kita klik soal yang mau kita, aduh jaringan dah. Siap. Ya, silakan soal yang mau kita pindahkan. Kemudian pilih default for hematologi di sini. Jadi untuk soal ini kita bisa pilih quiz 1, default for quiz 1. Nah, setelah itu klik move to. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan klik edit quiz. Nah, setelah mengedit quiz di sini ada tanda add. Jadi silakan silakan klik tanda add tadi, kemudian klik from question bank. Jadi untuk menambahkan soal-soal ke dalam quiz 1 tadi. Jadi klik from quiz bank. Nah, terus di sini pilih default for quiz 1. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan pilih soal yang mau kita gunakan tadi. Jadi kalau mau gunakan semua berarti tinggal klik tanda T di sini ya. Kemudian klik add select question to the quiz. Nah, ini sudah berhasil, kita sudah berhasil memasukkan soal-soal ke dalam quiz 1 tadi. Jadi selanjutnya Bapak Ibu tinggal kita memberikan penilaiannya. Nah, penilaiannya itu Bapak Ibu di sini ada nilai maksimum dan minimum. Jadi kalau misalnya kita mau kasih masing-masing soal kita mau kasih nilai 10. Jadi tinggal klik tanda pensil di sini, kemudian tulis 10 add 10 enter 10 enter 10 enter, misalnya sini 20 enter. Jadi masing-masing soal itu bobotnya sekitar 20. Jadi jika soalnya ada 5 dan benar semua maka akan mendapatkan nilai total maksimal yaitu 100. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada kocok pertanyaan. Nah, kocok pertanyaan ini Bapak Ibu tujuannya itu supaya soal di mahasiswa 1 dan soal di mahasiswa 2 itu tampilannya berbeda. Begitupun juga dengan opsi jawabannya. Jadi kalau mau merandom pertanyaan itu maka harus kita klik di sini kocok pertanyaan. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita sudah berhasil memfasilitasi soal-soal ke dalam kuis 1 tadi.
Nah, setelah itu tinggal klik di sini simpan. Nah, setelah klik simpan, kita kembali ke pertemuan pertama. Nah, kurang lebih seperti itu langkah-langkah dalam menggunakan VLab bagi dosen Poltekkes Mataram. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi semua dosen-dosen yang ingin menggunakan VLab ini sebagai media pembelajaran online. Salam sukses buat kita semua dan salam sehat.